Selamat malam para pembenci koruptor. Tapi pecinta Midnight Live. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga dompet penonton juga mengalami kebangkitan ya. Udah lembur, nontonin saya. Semoga gajinya semua di atas 15 juta. Biar dianggap sehat dan pintar. Bisa aja saya. Waalaikumsalam. Mohon maaf deh ya, kita lagi nggak terima sumbangan. Iya kok, sembarangan. Ini isinya ijazah, bukan minta sumbangan. Ijazah nih? Ijazah. Asli ya? Asli dong. Tengah malam, bawa-bawa ijazah, mau ngapain? Saya seharian nih, keliling nyari kerja. Nyari kerja? Iya. Emang di sini nggak kerja? Ya kerja sih. Cuman kan saya nyari kerjaan yang gajinya minimal 15 juta. Biar dibilang pintar dan sehat. Pintar dan sehat? Iya. Kalau di sini gajinya berapa? 7 juta. Kirain 7250. Itu waktu saya kerja di kota. Ya udah, gimana kalau kamu kerja sama saya aja? Wah, menarik nih. Kalau ada lowongan gini saya suka nih. Ada saya lowongan. Gaji 15 nih. Oh, 15 juta. Cakep. Kerjanya apa nih? Jagain situs. Wah, saya senang nih jaga situs, gajinya nggak begitu berat nih. Kerjaannya nggak begitu berat, gaji gede. Iya. Situs apa nih kalau boleh tahu nih? Situs sejarah. Sejarah. History. Ini history apa nih kalau boleh tahu nih? Kebetulan Google Chrome saya banyak historinya tuh. Wah, Iya. Jadi tolong dihapus-hapusin lah. ogah. Saya mendingan jaga situs yang lain. Ya udah deh. Kalau gitu langsung aja pemirsa kita mulai. Inilah Midnight Live. Aumania dimanapun Anda berada. Siang tadi Jakarta panas bukan karena matahari, tapi karena driver ojol turun ke jalan. Kalau naik ke puncak gunung. Pasti penonton pernah kan pacaran di puncak? Iya, pernah. Villa. Kali ini driver ojol turun ke jalan bukan buat narik penumpang, tapi buat narik perhatian pemerintah yang mungkin lagi siap-siap tidur siang. Bobo dulu ya Cayang. Iya. Di Jakarta puluhan ribu driver ojol curhat bareng di DPR, Istana, dan Patung Kuda. Tapi curhatnya nggak sama kuda. Iya. Mereka curhat nggak pakai bisik-bisik, penuh teriakan, poster, dan keringet yang kejepit di jaket. Tuntutannya ada 9. Banyak ya? Kayak orderan bapak-bapak yang tiba-tiba lapar tengah malam. Kayak saya, pesennya martabak, sate kambing, bebek goreng, Tamiya 4WD, mainan One Piece, mainan tung-tung sahur. Tapi belum di check out. Namanya juga FOMO. Bisa aja saya. Intinya sih driver ojol merasa dikerjain aplikasi, potongan kegedean, bonus menghilang, tarif nggak seimbang sama biaya hidup. Penonton juga harus ingat soal work-life balance. Hidup harus seimbang. Boleh begadang asal jangan lupa liburan. Jangan sampai bos jalan-jalan karyawannya rawat jalan. Para driver ojol ingin dipandang sebagai pekerja, bukan sekedar mitra yang bisa ditendang pas lagi susah. Sebagian dari mereka mematikan aplikasi, katanya sih sehari penuh sebagai bentuk protes biar sistem ngerasain hidup tanpa driver. Kayak mantan yang lu blok, biar dia ngerti rasanya kehilangan. Tapi ternyata dia udah move on. Bikin konten di TikTok dengan caption, gak saling menyapa lagi, bukan masalah kok buat gue. Musik. Gaul dikit. FYP lagi kontennya. Kembali ke soal demo driver ojol. Bagaimana tanggapan pemerintah? Istana bilang demo jangan sampai mengganggu kebutuhan masyarakat. Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan bilang kita menghormati aspirasi para driver ojol dan sudah ada komunikasi dengan perusahaan platform. Bos, kalau modal komunikasi tanpa aksi gini nih yang bikin pusing.
Jadi ingat komunikasi sama buruh Stritex. Ibarat pasangan yang kasih gombalan nih ya. Sayang, dari skala 1 sampai 10 rasa sayang aku ke kamu tuh cuma 2. Kok cuma 2 sih sayang? Iya, maksudnya 2 itu 2 banget. Namanya juga gombal. Kemudian ada Menteri Perhubungan yang bilang kebijakan ini butuh keseimbangan semua pihak, pengguna, pengusaha, dan juga driver. Di tengah deru knalpot dan klakson, kita dengar suara hati para driver ojol yang sebenarnya mengatakan, wahai aplikator dan penguasa, kami nggak minta hidup mewah, kami cuma mau cari duit nggak susah. Di sisi lain ada beberapa driver dan asosiasi yang nggak ikut turun demo. Mereka bilang bukan nggak solid tapi dompet lagi sulit. Tiap balik nggak bawa uang, yang di rumah udah taruh bantal depan pintu. Lebih serem ini dari potongan aplikator. Mana kunci pintu disembunyiin. Kayak quotes di belakang truk. Papa bawa uang, mama sayang. Papa nggak bawa uang, mama tetap sayang. Cuma ditendang. Intinya demo ini adalah bukti kalau suara driver itu nyaring kalau disatukan. Kayak nekat ngedate meski duit seret. Modal minuman saset 1 gelas berdua. Kalau diaduk berdua kan tetap bisa bikin baper ya. Yang penting itu ngaduknya rasa nomor 2. Jangan sampai kebijakan soal transportasi online ini cuma dikendalikan oleh algoritma dan laporan PowerPoint. Karena hidup di jalan itu nggak semudah buka maps. Ada hujan, ada jalan berlubang, ada order fiktif, nyasar ke kuburan, ketemu kuntilanak merah. Gimana hati nggak marah? Dan yang paling serem kalau cuma janji-janji manis yang lebih goib dari ghostingan gebetan. Mereka bilang driver itu mitra, ada bonusnya. Tapi syaratnya ruwet. Lebih ruwet dari syarat calon mantu. Yang harus sesuai dengan bibit, bobot, bebet. Kerja apa kamu? Gaji kamu berapa? Ijazah kamu asli nggak? Siapa yang melahirkan kamu? Bumi datar atau bulat? Ini camer apa uang studi milioner? Saya nggak kuat, minta bantuan phone a friend aja deh. Ibarat kerjaan, beda bos, beda gaji. Salah bos dimutasi. Bisa aja saya. Kita berharap ke depan ada perbaikan yang bisa menjunjung asas keadilan untuk semua. Bukan adil sebelah. Jangan sampai salah satu dapat rating bintang 5, yang lainnya cuma dapat bintang-bintang di kepala. Puyeng maksudnya. Ditambah omelan pasangan di rumah plus omelan mertua. Kita lanjut ya. Kalau tadi kita bahas ojol, kali ini kita bahas setoran untuk preman di pasar. Yang ternyata preman bisa punya seragam, posko, bahkan pendapatan pasif. Nggak kayak penonton, udah datangnya dipaksa. Lucu nggak lucu harus ketawa. Gajinya masih segitu aja. Nggak sehat loh. Welcome to Pasar Induk Kramat Jati. Di mana ormas nggak cuma punya basis massa tapi juga basis setoran harian. Praktek ini udah jalan puluhan tahun. Sebelum ada TikTok. Sebelum aku dan kamu berbeda cara berdoa. Dan berbeda arah kiblatnya. Ormas preman udah lebih dulu viral. Bukan karena konten joget, update OTD atau jadi streamer game ML, tapi lewat pungli lapak dan intimidasi PKL. Bayangin aja di penonton. Penonton dibayangin. Per bulan mereka bisa kantongin 225 juta rupiah. Ini kalau dibagi ke penonton bisa nggak pulang 2 minggu ya. Ketawanya pasti lebih natural.
Nah, para ormas preman ini cuma modal galak, tampang serem, dan berlagak kayak malaikat pencabut nyawa. Lah kita udah kerja pagi ketemu pagi, sampai rumah masih diinterogasi. Papa dari mana sih pulang pagi terus? Biasa nguras laut pakai tutup botol. Dan kalau PKL-nya protes nggak mau bayar uang sewa, langsung tuh dapat pilihan ganda. Tangan kanan kuburan. Waduh. Tangan kiri rumah sakit. Atau mau pilih tirai nomor 3. Lo nggak store, lo jontor. Bisa aja saya. Galak kan saya? Cubit nih. Ironisnya, pengelola pasar tahu ada setoran ke ormas. Tapi diem. Kayak tahu pasangan kita selingkuh, tapi tetap bayaran cicilan skincare. Cicilan skincare dibayarin. Dipakai rame-rame lagi tuh skincare. Daripada ribet, gue bayarin aja. Harga nggak masalah buat gue, yang penting murah. Ingat, don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Bisa aja saya. Setelah bertahun-tahun, polisi akhirnya turun tangan. Ada 7 preman langsung disikat. Telat lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Daripada keburu preman daftar jadi caleg duluan. Emang ada ya? Ya udah tahu saya. Posko ormas preman juga bakal dibongkar jadi taman. Cocok ini. Ya semoga nanti yang tumbuh beneran tanaman, bukan bibit ormas preman lagi. Kita berharap pemberantasan ormas preman ini berkelanjutan, bukan cuma kenceng di depan, besoknya omon-omon karena sudah nggak jadi perhatian. Dan kalau pemberantasan ormas preman ini serius, negara harus punya nyali berantas preman sampai ke akar. Jangan cuma berani sama preman tingkat pasar. Preman pasar langsung dibui, giliran ketemu bos preman hilang nyali, malah minta selfie buat di story. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada berita viral tapi ini bikin mual, badan meriang, bibir pecah-pecah, dan hati terkoyak-koyak. Kali ini kita bahas grup Facebook Fantasi Sedarah. Di mana keluarga itu bukan lagi tempat berbagi kasih tapi dijadikan fantasi. Ini bukan keluarga tapi bencana. Yang isinya orang-orang korslet. Kayak kabel colokan yang kesundut obat nyamuk. Anggotanya ada 32.000. Udah kayak grup diskusi kejiwaan tapi isinya nggak ada obat, cuma penyakit aja isinya. Dengan fantasi ke anak kecil, ke kakak, ke adik, ke keluarga sendiri. Bayangin keluarga dijadikan fantasi dewasa. Nyungsep ke neraka jalur VIP nih. Dan gaya-gaya mereka ngomongnya ini cuma karya fantasi kok. Bahkan ada juga yang bilang kalau nggak suka nggak usah dilihat. Memang otaknya udah berantakan ditambah akhlak moral dan normanya rebahan. Menanggapi hal ini Kapolri langsung turun tangan. Jelas kita apresiasi. Tinggal tunggu aksi mumpung kita sama-sama lagi emosi ini. Mungkin ini satu-satunya momen di mana fans K-pop, fans bola dan wibu akur. Dan kalau bisa yang posting kayak gitu jangan langsung dimasukin penjara. Tapi diruat dulu biar nggak nambah fantasi dari balik jeruji. Dan untuk Bang Facebook tolong deh algoritmanya dirukiah. Masa grup yang isinya lebih ngaco dari ramalan zodiak bisa lolos? Jangan cuma cari untung tapi bikin satu bangsa buntung. Fantasi begini nggak boleh dibiasakan. Jangan sampai bangsa ini menciptakan generasi yang otaknya kayak batu kali, keras dan gak peka. Ingat kita butuh generasi waras, bukan generasi yang bikin was-was. Dan buat kalian yang masih bertahan di grup itu, udah keluar segera. Sebelum Kang Deddy kirim ke barak militer dan gak bisa balik lagi. Dan itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Usai jeda iklan kami akan kembali dengan segmen Sebat. Selasa baca komentar. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Kaumania mana suaranya? Dan di segmen kali ini kita akan baca-baca komentar dari netizen yang sudah mengirimkan. Waalaikumsalam. Udah rapi nih, Tom. Iya dong. Tapi masih bawa map nih. Iya. Ini ijazah saya. Dan sekarang saya sudah diterima kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya boleh duduk kan nih? Nanti dulu ya. Iya, oke. Mau duduk? Mau dong. Capek banget kayaknya. Iya dong. Duduk deh. Oke, siap. Nah, jadi saya Di sofa. nggak bilang sih di sofa. Kan fotonya udah ada di poster. Thank you. Duduk di sofa. Iya. Boleh cerita soal kerjaannya? Iya, alhamdulillah saya dapat kerjaan. Nggak butuh waktu lama ya, cuma 10 menit ya langsung. Iya, bisa aja. Gajinya alhamdulillah lebih dari 15 juta. Oh ya? Iya. Berapa? 15 juta 300. Oh, nggak apa-apa, yang penting lebih. Lebih. Kerjaannya apa? Agak resiko sih. Nyikat gigi harimau. Harimau Malaya. Ngomong mulu asem nih. Asem ya? Enakan sebat nih. Oh iya. Gimana kalau kita langsung sebat aja ya? Oke. Selasa baca komentar dalam sebat berikut ini. Iya, kita langsung baca aja komentar dari netizen. Iya, Tom. udah banyak tadi komentar netizen yang sudah kita kasih. Iya, Kasih apanya tuh? kita kasih Temanya, pertanyaannya. iya, jelas. Pertanyaannya kan terkait dengan reformasi. 27 tahun reformasi dan Korupsi nggak pergi-pergi. Korupsi nggak pergi-pergi. Boleh dibaca komentar yang pertama, Tong? Oke. Pertama ada dari @kojors. Korupsi itu kayak sebat. Rasanya nikmat sekali hisap, tapi sakit yang nggak hisap. Maksudnya apa ya? Mana bisa bikin kanker, alias kantong kering. Macam perekonomian kita. Lucu nggak lucu, yang penting wow. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Iya. Dan berikutnya komentar yang kedua dari @mas.yud.167. Reformasi hanya reformasi, tapi nyatanya ibarat kaleng biskuit yang cakep, tapi setelah dibuka yang rengginang lagi. Iya. Indonesia juga banyak banget gagasan-gagasan untuk membasmi korupsi. Tapi kadang ada juga yang membuat gagasan itu sendiri malah ikut-ikutan ambil peran dalam korupsi. Waduh. Gagasan tanpa aksi hanyalah ilusi. Dalam juga ini Dalam komentarnya nih ya. juga. Lanjut aja deh komentar Lanjut ketiga. aja ya. Nggak usah dikomenin. Nggak usah ya. Nomor 3 ada dikala Anda menonton TV. Reformasi dari mana? Sekarang ini bahkan hampir mau 3 dekade, malahan kasus korupsinya udah tambah parah. KPK cuma jadi pajangan doang. Demokrasi berantakan. Pengangguran melonjak naik. Dan belum lagi nilai tukar rupiah naik turun. Gitu terus aja sampai MU comeback Liga Inggris. Bawa MU nih. Sabar pencinta MU, kan udah masuk final. Ya nggak? Bisa aja kamu. Oke, selanjutnya dari @muzaki_76. Reformasi membawa harapan, tapi juga membuka banyak celah. Ibarat rumah baru yang jendelanya banyak bagus sih, tapi malingnya jadi gampang masuk. Makanya dikasih kawat nyamuk. Iya. Buat jadi penghalang maling, buat masuk. Kan jendelanya banyak. Iya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5 ada dari @mailakbar. Tentang korupsi jangan anggap prestasi. Keren ya? Ya. Ini sudah darurat tingkat tinggi. 27 tahun reformasi masih begini. Yang benar aja. Rugi ding. Rugi dong. Nah. Bisa Sampai aja ditulis dirimu. ya. Sampai ditulis ya. Iya. Dari @ab_kolik. Boleh musiknya diberikan di bawah di studio 1. Kalau istilah jajan bungkusnya aja diubah, isinya sama di era reformasi sekarang. Ya semoga ke depan perubahannya bisa lebih baik ya. Oke. Jajan apa tuh tadi dia? Hah? Jajan apa tuh? Gak tahu, biasanya jajan apa, Tom? Cilok. Cilok. Lanjut. Nomor 7 dari @cantikaayu18. Negara lain pamer inovasi teknologi. Kita inovasi korupsi. Bangga dong, beda sendiri. Iya.
Cantika Ayu. Semoga banyak inovasi lain ya. Iya. Tapi jangan inovasi korupsi lah. Inovasi apa? Teknologi. Teknologi. Oke, musik boleh. Dari @d_k15. Mungkin yang dimaksud adalah reformasi cara korupsinya kalau dulu rada malu-malu. Sekarang mah terang-terangan aja kan udah ada liganya. Peringkat pertama pemirsa masih ditempati oleh. Gara-gara ada liganya jadi pengen masuk Liga Champion kali ya. Lomba-lomba korupsi. Oke, lanjut. Dari @aji_alz380. Reformasi di Indonesia itu kayak sinetron, banyak episode, plot twistnya di mana-mana, dan aktor utamanya tetap itu aja. Tapi penontonnya tetap setia, setia dibohongin. Bisa Aku aja setia dirimu. sama kamu. Yang penting kamu selalu hadir bersama diriku. Dari @sayapayam. Lah, kan reformasi sama dengan rekor for masalah korupsi. Waduh. Ya karena sudah ada liga korupsinya ya. Iya. Ya, 27 tahun reformasi, semoga juga korupsi nggak ada lagi yang besar-besar amat gitu. Iya. Waktu Ya. 27 tahun lalu, Bung Resa lagi zaman masih ngapain tuh? Saya masih nyewa gimbot depan sekolah. Waduh. Kalau Otong ngapain? Nyusun skripsi. Tua banget ya. Sama. Gitu ya. Oke, ya udah. Kalau gitu nanti kita jeda dulu ya. Iya. Karena nanti kita juga punya tamu spesial, Tong. Wah, siapa dia? Wah, ini sering berseliweran di acara-acara Metro TV. Sebagai narasumber. Iya. Kalau ada berita korupsi, pasti ada dia tuh. Waduh. Tapi kali ini beliau nggak cuma bicara soal korupsi. Wih, ngapain lagi dia tuh? Ternyata dia jago main alat musik. Waduh. Jadi penasaran saya. Penasaran. Iya, penasaran maksudnya. Dibohongin nggak percaya. Pokoknya nanti kita lihat aja ya. Oke. Gimana kelihayan beliau Dalam? bercumbu dengan saksofon. Waduh. Udah gak sabar kan? Jago niup nih. Oke, kalau gitu kita jeda dulu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Midnight Live. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya buntu dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Derita apalagi yang akan kau tanamkan, Tuhan, pada kami, pada rakyat yang sekarat, pada kami yang tinggal menunggu mati. Derita apalagi yang akan kau tanamkan, Tuhan. Di sini, di Kendeng, Kagoelos, Rempang, Tumpang Pitu, Morowali, dan masih banyak lagi. Kami terusir dari tanah sendiri dan tak bisa kabur ke luar negeri. Apalagi numpang jet pribadi. Tuhai reformasi, wahai reformasi, untuk beli gas LPG, bapak-bapak kami harus antri. Untuk Pertalite, ibu-ibu kami harus antri.
Untuk BPJS, nenek-nenek kami harus antri. Untuk melamar kerja, anak-anak kami harus antri. Apakah ini hasil dari budaya antri? Lu punya kuasa, lu nggak harus antri. Korupsi. Karena korupsi, duhai korupsi, kenapa KTP elektronik harus difotokopi? Lantas, derita apa lagi yang akan kau tanamkan, Tuan? Nusantara yang katanya akan gagah perkasa seperti Garuda, nyatanya malah mangkrak dipenuhi semak-semak. Makan bergizi gratis, kenapa ayamnya kurang enak? Kurang enak, lalu PA kurang enak. Buat tabok, tanya Aska, ayamnya gua tabok. Maka korupsi, wahai reformasi, maka kami memohon dengan sangat, Tuan, jangan ganggu kemiskinan kami. Terima kasih. Wow. Silakan duduk Bang Saud, Mas Kamal. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari Mas Kamal dan juga Bang Saud. Bang Saud, selamat malam, apa kabar? Au dulu dong. Au. Ternyata Bang Saud mania juga ya. Oke. Bang Saud, jadi sejak kapan ini Bang Saud bercumbu dengan saksofon? Iya. Sejak reformasi. Ya, karena reformasi kerja saya tahun 98 itu menjemput orang di Singapura, yang saya waktu itu tugas di Singapura. Jadi banyak warga Indonesia lari ke sana kan. Jadi kerjanya diantaranya menjemput mereka di bandara, terus mereka berkeliaran di Orchard, kita bikin pengumuman di media kalau ada warga negara Indonesia supaya daftar di sekolah Indonesia di Singapura. Untuk mereka kemudian ikut di sana. Nah di sela-sela itu ya ngapain lagi kan, nggak mungkin juga pulang ke Indonesia walaupun jaraknya 20 km harus izin dan segala macam ya niup kayak begini ya, dari dulu niupnya gini aja nggak bener-bener gitu. Jadi sempat beli saksofon dong dulu? Iya, ini kebetulan belinya di Suntec City kalau saya ingat saya. Oke, ini saksofon pertamanya Bang Saud? Yes. Dibawa langsung ke Midnight Live. Kalau boleh tahu berapa harganya ini Bang Saud? Kemarin saya servis, ternyata tukang Yamaha bilang nih merek ya, boleh nyebut merek ya. Yang Bang Saud ini dijaga nih sekarang mahal katanya gitu. Ya nanti lihat aja deh. Ya. Tapi dulu belinya berapa? Dulu belinya itu seingat saya berapa ya? 5.000 Sin dolar kalau nggak salah. 5.000 rupiahin? Iya. Oh kalau di rupiahin waktu itu masih 5.000 ya 25 juta. 25? Iya 25 juta gitu lah. 25 juta, zaman dulu 25 juta. Iya. Wow, kalah gaji 15 juta ya. Katanya sempat dianalisis secara intelijen, bener nggak tuh, gimana ceritanya Bang? Ya, kalau kita bicara bagaimana sebenarnya kita bermain saksofon itu kan sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya kan ini kebanyakan sebenarnya kan keruwetannya gitu untuk mendesain ini gitu. Jadi artinya nggak segampang kita menciptakan kayak yang alat musik biasa gitu. Jadi kalau kenapa saya memilih ini sebenarnya kalau menurut saya lebih gampang dibawa aja dan nggak perlu sound gitu ya. Ya. Nggak perlu simple tambahan ya, simple gitu ya. Tapi dianalisa secara intelijen. Ya, analisisnya itu kalau bicara 5W1H-nya kan intelijen selalu bicara 5W1H, kapan di mana. Nah, ini kan bisa dimainkan kapan aja gitu. Oke. Di mana aja bisa. Ya. Oleh siapa aja gitu. Iya kan, nggak bisa aja dong Pak. Ya? Oleh siapa aja kan 25 juta. Itu kan bisa saya pinjemin. Paling ganti mouthpiece-nya lah, mulut kita kan beda. Iya kan, bisa nanti kita pinjemin gitu. Menarik ini loh. Karena Bang Saud kan kita tahu selama ini bicara soal korupsi ya. Di program-program Metro TV, di Prime Time News, program-program buletin lainnya. Sekarang main saksofon
di Midnight Live. Dengan catatan nggak bener-bener gitu. Tapi dulu belajar sendiri. Satu kebanggaan Bang, saya didampingi oleh Pak Saud tadi main saksofon. Iya. Karena biasa tadi. ya kan begitu aja ya Pak. Gak tega ngomong siapa. Bener kan? Udah terbukti gitu. Belajar sendiri otodidak atau ada yang ngajarin dulu? Dulu sih belajar sendiri ya, tapi pernah diajarin sama seseorang, tapi aku pikir saya nggak mau jadi orang profesional baca not balok dan seterusnya. Oke. Yang penting saya bisa nyium, ya bisa gitu. Oke. Ya, tapi kalau dengan berduet tuh biasanya atau seperti tadi seni tadi kan agak susah karena kalau saya kencengin, kan ini kan harus kuat niupnya. Ya, kalau dikencengin entah nggak kedengeran dia. Ya. Jadi latihan nafas ya. Perlu Ya, di situ dia. Jadi saya pikir yang paling penting bagaimana sebenarnya ketika kita memainkan sesuatu itu kan sebenarnya apa sih yang mau kita ambil di situ gitu. Makanya saya selalu membawa lagu-lagu itu yang ada kaitan dengan anti korupsi, dengan demokrasi. Kadang-kadang saya maksa walaupun nggak ada demokrasi, saya kaitkan dengan demokrasi. Gitu. Ya, karena orang bilang, wah itu cocok logi gitu ya. Ya kan? Tapi contohnya ambil nanti kita nyanyikan lagu, kemarin saya mau nyanyikan di sini lagu Price Tag, ya kan. Tapi saya pikir itu apa hubungannya dengan acara kita hari ini ya? Kita kan sekarang punya tag semua gitu badan kita kan. Tapi kemudian aku ganti jadi lagu Lady Gaga nanti kita main. Oke. Biar aransemen ulang ya. Oke, saya ke Mas Kamal. Mas Kamal. Mas Kamal kan punya basic yang cukup dalam ya terkait dengan bahasa dan juga sastra. Apa sih yang membuat Mas Kamal tertarik mendalami bahasa dan sastra? Dulu tuh di rumah kakak suka bawa buku-buku. Jadi kan saya boring lah gitu ya istilahnya, istilah gaulnya. Jadi sering pinjem buku-buku kakak gitu. Nah kebanyakan itu cerpen sama puisi. Oke. Wah ternyata menarik ya baca puisi atau cerpen tuh gitu. Tapi Anda kan seorang komika juga ya? Betul. Ketika melakukan stand up, materi yang disampaikan itu terkait dengan kritik kepada pemerintah atau seperti apa? Biasanya sih kebanyakan sekarang mah lagi bahas soal pengangguran. Oh, pengangguran. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ya saya nganggur. Oh, dia mulai nyindir gua nih dia. Mulai nyindir nih. Gua pulang nih. Jangan dong Bang Saud. Kita berdua pengangguran. Jadi mana nuduh aing? Gitu ya. Jadi materi soal pengangguran tuh jadi soal apa materinya? Ya kan banyak saya malah menasbihkan diri saya sendiri adalah duta pengangguran. Karena kan biasanya orang-orang tuh malu mengaku nganggur gitu. Boleh nggak satu aja beatnya soal pengangguran? Di stigma nganggur gitu. Ya misalnya salah satu beat pembuka biasanya beberapa presiden menjanjikan 15 juta lapangan pekerjaan, 10 juta lapangan pekerjaan. Saya nggak pernah percaya. Gitu. Karena sejak Presiden SBY juga saya udah nganggur. Oh gitu. Makanya walaupun nganggur tetap harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Biar besok nganggurnya nggak telat ya. Jangan terlalu begadang. Jangan terlalu begadang. Supaya nganggurnya lebih banyak. Nganggurnya tetap fit besok. Kita akan kembali lagi, kita akan masih berbincang dengan Mas Kamal dan juga Bang Saud. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Masih ngobrol dengan Mas Kamal dan juga Bang Saud di sini. Ini beda lagi saksofonnya nih, Bang Saud. Iya, yang tadi alto, ini yang sopran. Yang tadi sopran, ini sekarang tenor. Oh. Ini lebih mahal nih? Enggak, kalau yang tadi itu profesional, kalau ini student punya. Buat pemula. Student itu ya lebih murah sedikit, tapi khusus untuk yang ini saya lihat dia mendekati perfect ya. Kalau menurut saya. Nanti kita lihat aja Saud mainnya bener nggak kan? Karena di akhir nanti Bang Saud akan tampil lagi. Tapi saya akan tanya ke Mas Kamal dulu. Mas Kamal, kalau ditanya soal keresahan Mas Kamal saat ini itu apa sih? Yang menjadi keresahan Mas Kamal.
Baik itu Mas Kamal melihat Indonesia saat ini atau melihat masyarakat Indonesia seperti apa Mas Kamal? Kan karena temanya mungkin reformasi, ya pada akhirnya setelah 27 tahun ya, reformasi jadi kayak MU gitu, cuma rubah-rubah formasi doang berarti kan. Oh gitu. Oh gitu atau ya? Mana ngahina kain ya? Kena lagi tuh kan. jadi apa? Ya mungkin ya sepengetahuan saya begitu gitu formasinya aja yang diubah, tapi mungkin di dalamnya atau manajemennya kalau MU mah ya ini saya ngomongin MU Pak. Oh, lain sautnya. Bukan ngomongin MU. Tapi fans MU bukan? Bukan. Oh wah. Siap-siap diserang nanti. Saya mau Liverpool. Waduh. Mas Kamal, ini kan tadi bicara soal kerap mengangkat tema pengangguran. Ya. Nah, kenapa sih sekarang masih banyak yang nganggur, Mas Kamal? Mungkin ya kalau di luar ya karena tadi lapangan pekerjaannya jangankan yang nganggur gitu mau kerja, yang kerja juga kan banyak yang di PHK, lihat berita-berita ke beberapa waktu yang lalu gitu. Ya kalau saya masih memilih nganggur ya biarlah gitu, biar nggak banyak saingan lagi yang nganggur biar. Duta pengangguran. Ya. Ini aneh loh sebenarnya. Kalau saya nyari kerja juga nambah satu tuh saingan kan gitu. Oh gitu. Ya udahlah yang itu aja gitu. Mulia juga niat Anda ya. Tapi Mas Kamal, ini kan korupsi sekarang bisa dibilang makin merajalela, ada liga korupsinya. Ini juga salah satu penyebab pengangguran mungkin kan. Tapi Mas Kamal melihat korupsi gimana nih, kok bisa makin merajalela sekarang? Ya, aduh berbicara kenegaraan mah saya kurang paham ya, tapi mungkin bibitnya kan udah ada dari, ya memang agak susah memberantasnya mungkin gitu. Karena pengalaman saya misalnya dulu waktu SD disuruh fotokopi, kan disuruhnya 3 lembar misalnya, kembaliannya harusnya segini, jadi segini. Itu waktu saya SD itu ngalamin. Gitu. Oh gitu. Mas Kamal yang korup maksudnya? Oh temen. Oh temen. Kirain Mas Kamal. Sampai hari ini masih begitu. Nah saya nggak tahu kan udah nggak SD saya. Keren tuh jawabnya. Keren ya. Bang Saud, tapi Anda optimis nggak koruptor itu bisa tobat? Tergantung ya. Pertama kan diskusinya itu kan selalu efek jera. Kalau kita bicara yang disebut sebagai zero tolerance itu kan itu sebenarnya satu cara yang bisa, pokoknya nggak boleh ditoleransi lah. As simple tadi fotokopi tadi itu. Nah, zero tolerance itu kan nggak ada sama sekali gitu. Ya hari ini kita melihat sendiri nggak ada toleransi yang zero itu nggak ada. Malah kita mentoleransi sampai sebesar-besarnya gitu. Banyak terlebih 10 tahun terakhir ini kan ada kerusakan besar yang tidak hanya di bidang ideologi, politik, sosial, cara kita berdemokrasi itu kan nggak ada toleransi yang nol. Bahkan ya gimana orang nggak cocok aja aturan yang diganti gitu. Jadi maksud saya kalau ditanya bagaimana kita bisa optimis, saya pikir sampai 5 tahun ke depan nggak ada perubahan signifikan kalau undang-undang KPK-nya nggak dikembalikan. 5 tahun. Ya 5 tahun kita anggap pemerintahan sekarang. Jadi kalau memangnya DPR-nya rada lelet ya bikin perpu aja sebenarnya. Karena sekarang persoalan kembalikan independensi untuk kemudian supaya orang tetap zero toleran itu kan nggak ada sekarang. KPK-nya sendiri kita tahu seperti apa. Nah oleh sebab itu ya kalau tadi kita hanya bisanya main-main saksofon, ya itu mungkin ya ngobatin hati aja daripada stres gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah kalau bicara soal koruptor ini ya, ini kan masyarakat juga penasaran, bingung juga, kok koruptor itu nggak jera-jera ya, kayak nggak ada takutnya gitu. Apa sih yang bisa bikin koruptor jera, Bang Saud? Banyak cara ya, yang paling selalu klasik disebutkan itu kan mengembalikan apa yang diambil oleh dia gitu. Yang kemarin kita diskusi soal undang-undang perampasan aset yang di situ disebut sebagai non-conviction based. Jadi kita ambil tuh barang yang dia ambil dari negara yang tanpa harus diadili dulu. Non-conviction based itu kan di situ. Tapi kan kemudian jadi ketakutan besar. Jadi kalau kita katakan akhirnya bagaimana korupsi ini tidak ada rasa efek jerahnya, karena memang kita memfasilitasi mereka gitu. Ya kita memfasilitasi, kita semua ini termasuk memfasilitasi sehingga kemudian perilaku korupsi itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, kita selalu berpikirkan kalau negara maju itu dimulai dari kepemimpinan nasionalnya. Nah, per hari ini kan
masih berupa janji, belum ada sebuah upaya besar yang menunjukkan bahwa orang tuh takut gitu untuk melakukan korupsi. Enggak, hanya statement-statement gitu yang kemudian bagaimana itu diimplementasikan itu masih pertanyaan besar. Ya, dan hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum itu kan cuma 3 aja. Tidak pasti sekarang ini, kita tahu bagaimana di Danantara, kita tahu bagaimana juga memberi makan yang seperti itu berisiko menurut saya itu populis. Program populis itu adalah program yang indikatornya pasti korupsinya ada di belakang. Salah satu indikator program populis itu adalah dia tidak sustainable, dia tidak berkelanjutan, dan risiko korupsinya lebih tinggi. Ya kan? Jadi sekali lagi pertanyaannya, ya orang makin nggak takut. Ya pertanyaan kembali lagi, kapan dong? Ya saya pikir nunggu pemimpin baru. Oke. Ya kita nunggu 2029 pemilu baru aja. Oke. Kalau saya bilang sih. Oke. Nah, Mas Kamal kan pastinya juga punya harapan terbesar untuk Indonesia, khususnya agar Indonesia bebas korupsi begitu ya. Nah, kalau dari Mas Kamal sendiri apa sih harapan terbesar Mas Kamal? Ya anak-anak SD jangan motokopi ya. Itu, jangan dicoceng lah kalau istilahnya. Karena dari SD Bang gitu. Ke SMP naik ke SMA, nah makin gede duit cocengnya kan gitu. Ya maksudnya apa ya, yang di korupnya gitu. Nah, itu tadi price tag seceng. Tapi kita ganti. Ya mudah-mudahan nggak ada lah gitu. Karena kan 27 tahun loh ini. 27 tahun. Usia Karena reformasi kita. Maling ayam itu diburunya habis-habisan gitu, sementara koruptor kan dikasih baju bagus gitu. Bang Saud kayaknya udah siap-siap nih. Yes. Ya. Ini mau nyanyiin lagu apa? Konteksnya apa nih Bang Saud? Dan juga apa yang ingin Anda sampaikan ke generasi muda lewat musik? Ya, jadi Lady Gaga ya? Yeah. Lady Gaga. Lady Gaga Remember Us This Way itu mengatakan bahwa ada memang kesetiaan gitu terhadap kita, terhadap reformasi. Ada kenangan, terus kemudian ada juga niat-niat baik untuk perubahan gitu. Jadi reformasi dari asal kata reformatio itu kan sebenarnya merubah. Tapi yang dirubah itu apanya? Kita nggak ngerti yang dirubah itu menuju lebih baik atau lebih jelek gitu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Always Remember Us This Way, di sini menjelaskan bahwa Anda ya ada kesetiaan lah terhadap negara, terhadap istri, terhadap pacar, terhadap siapapun yang Anda harus ada kesetiaan di situ, karena di situ akan ada nostalgia. Akan ada kenangan-kenangan yang baik yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita membuat keep us alive gitu, membuat kita tetap hidup, kira-kira gitu. Baik, penonton dan juga pemirsa, langsung saja kita saksikan penampilan penutup Midnight Live hari ini dari Saud Situmorang. Terima kasih Mas Kamaludin sudah bergabung bersama kami di Midnight Live. Dan inilah Saud Situmorang. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.